Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, kita akan belajar foo routing ya. Yang kemarin kita sudah belajar foo dasar ya, foo CLI dasar ya, sekedar menampilkan hello world ya. Dan semoga kalian prakteknya sukses dan bisa tampil hello world-nya. Oke. Nah, yang berikutnya kita langsung aja ya, sesuai dengan modul. Nah, dari arahan modul di sini kita akan praktek ya. Modulnya sudah saya di grup, bisa kalian pelajari. Oke, yang pertama adalah sebelum kalian mempraktekkan ini ya, saya harap kalian sudah menginstal Global Foo JS ya, Global Foo CLI. Jadi sudah menginstal Foo di dalamnya sistem. Nah, tinggal kita create saja Foo CLI-nya. Oke, langsung saja kita buat Foo create Foo routing, atau namanya bebas ya. Ini hanya sekedar nama. Oke, kita buka. Kita buka CMD. Kita masuk di semua, terserah ya, bebas drive. Yang penting drive kalian, bukan drive orang lain. Oke, kita masuk ke folder saya. Kalau punya kamu terserah. Nah, di sini kita akan create ya, sesuai dengan ada di modul foo create misalkan namanya foo router misalkan ya, bebas namanya ya, terserah. Oke, di sini ada 2 pilihan atau 3 pilihan ini ya. Di sini ada 2-3 pilihan. Kita pilih yang nomor 2 ya. Pilih nomor 2. Enter. Kita tunggu prosesnya kira-kira ya sekitaran 1 menitan ya. Oke ya, udah selesai ya, sekitar 1 menitan insya Allah ya. Nah, di sini kalau udah selesai maka akan tampil seperti ini ya. Nah, di sini ada arahan ya. Di sini cd foo router npm run server. Artinya adalah yang pertama adalah kita disuruh untuk masuk folder. Kita suruh untuk masuk folder baru yang sudah kita buat tadi bersamaan dengan create tadi ya. Lalu untuk menjalankan, untuk melihat hasil foo CLI-nya berjalan dengan lancar apa tidak, maka kita ketikkan npm run shell. Kita masuk dulu ke folder cd foo. Oke, sudah masuk. Kita coba npm run shell. Oke, di sini sudah jalan ya. Nah, kita bisa mengunjungi localhost 2880 atau dengan IP jaringan ya, yang karena punya saya connect ke jaringan. Oke, kita cek aja langsung. Oke ya, di sini tampil. Nah, kalau tampil seperti ini maka artinya adalah foo JS-nya sudah jalan. Foo CLI ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah. Oke, sekarang kita akan install foo routernya ya, karena kita babnya adalah foo router, maka kita install foo routernya dengan mengetikkan npm i foo router add next ya. Kita tutup dulu di sini. npm foo
router add next. Nggak sampai 1 menit sudah selesai ya. Nah, ini sudah selesai. Berikutnya setelah itu kita akan buka index.html ya. Akan kita cek kita pakai bootstrap apa tidak ya. Kita ngelink library atau tidak. Maka kita di sini kalau misalkan ada library atau CSS ya bootstrap, kita akan tuliskan yang ada di index.html. Oke. Kita pakai Sublime. Oke. Nah, ini ya index.html. Nah, di sini kita bisa mengelingkan ya, misalkan kita menggunakan bootstrap ya. Maka kita butuh library-nya ya. Kita kan kemarin sudah mendownload library-nya bootstrap ya. Nah, kalau misalkan belum, silakan download di websitenya bootstrap ya. Ada semua di sana. Nah, sekarang saya akan mengambil ya asetnya bootstrap yang sudah kita coba dulu ya. Yang kemarin ini. Nah, di sini kita hanya butuh bootstrap dan bootstrap CSS sama JS ya, sama jQuery ya. Nah, kita tidak butuh yang namanya foorouter, foo.js dan sebagainya karena kita sudah menggunakan CLI. Sebenarnya bootstrap kita juga bisa menggunakan CLI ya. Kita tinggal download aja npm install ya, bootstrap bisa, melalui itu juga bisa ya, melalui ini juga bisa, sama terserah. Nah, di sini kita ambil, yang kita butuhkan adalah CSS bootstrap, CSS JS font. Ini page ini kan enggak. Nah, kita masukkan ke dalam folder yang tadi kita buat. Kita taruh di public. Nah, di sini kita buat aset ya, folder aset biar tersendiri. Kita paste. Nah, di sini kita hapus-hapus ya karena ada beberapa yang memang kita tidak pakai ya. Nah, kalau ini kita pakai semua ya. Mungkin yang hanya kita pakai mungkin ini aja ya, bootstrap.css ya, sama style.css karena ini customnya ya. Masih ingat ya pelajaran yang dulu ya. Nah, ini mungkin tidak yang saya pakai, tidak ini nggak saya pakai. Axios up tidak saya pakai karena ini pengaturannya Vue.js kemarin. Nah, kita hanya butuh bootstrap.js aja sih sebenarnya. Saya hapus di sini aja. Nah, oke. Nah, sekarang baru kita akan linkkan ya. Kita akan linkkan. Di sini kita panggil link. Kita gunakan base URL ini ya. Nah, kita akan gunakan base URL ini untuk mengeload untuk mengeload bootstrap.css-nya. Nanti ada di aset ya, garing css garing bootstrap.css ya. Intinya kita ngeload ini ya, kita ngeload aset css. Nah, ini kita pakai bootstrap.css ini ya. Kamu bisa juga pakai bootstrap.min.css, monggo. Lalu di sini kita kasih juga yang namanya style.css ya, yang kita pakai dulu ya. Itu digunakan untuk mengcustom bootstrap ya. Jadi kalau kalian ingin mengcustom bootstrap ya, nanti ngeditnya CSS-nya ada di style.css ya, kayak seperti yang dulu. Buka video yang dulu.
style.css gini. Lalu berikutnya, nah ini sudah Bootstrap sudah, sekarang JS-nya. Nah, JS-nya sama kayak tadi ya, kita load base URL, lalu assets JS bootstrap.js ya. Nah, karena bootstrap.js ini tergantung sama atau dependensinya ke jQuery ya, maka kita harus pasang jQuery di sini. Berhubung kita nggak punya jQuery ya, library jQuery, maka kita bisa langsung ngelink ke script src-nya, langsung ngelink ke webnya ya, webnya jQuery. Saat kita cari di sini jQuery. Nah, di sini kita bisa yang mana ya, terserah aja sih ya, nanti kan diarahkan langsung. Nah ini, nah kira-kira yang inilah. Nah ini ya, kita bisa copy ini ya, ini ada klik copy, udah kita masukkan ke sini. Nah ini ya, jQuery ini harus di atasnya bootstrap.js ya, karena ini adalah dependensinya ke jQuery. Oke, kita simpan. Nah, kalau sudah selesai, akan kita uji jQuery-nya ya, bootstrap-nya jalan apa enggak. Nah, cara ngujinya ada di sini, komponen yang hello world itu ada di src. Nah, ini hello world, di sini nanti kita kasih. Nah, inilah. Nah, di sini start. Oke, saya misalkan ya, ini ya, kita jalankan dulu ya, kita cek dulu. Nah, di sini modelnya seperti ini ya, ini aslinya seperti ini. Kira-kira nanti berubah apa enggak, kita akan run dengan bootstrap ya tadi ya, npm run serve. Oke, di sini kita refresh, kita perhatikan ada perubahan nggak? Nah, ada perubahan kan ya? Tadi tulisannya agak gemuk, sekarang tulisannya sudah nggak gemuk lagi. Ya, nah artinya adalah bootstrapnya sudah jalan ya. Jadi ini bootstrapnya sudah jalan. Oke, kita menuju ke script lagi. Nah, berikutnya, nah berhubung kita masuk ke full router ya, maka alangkah baiknya kita akan membuat halaman-halaman konten ya. Jadi halaman-halaman konten itu kalau di full router itu kalau di full router itu konten-kontennya kita taruh di beda file. Kita sendirikan di file-file lain. Home misalkan, selamat datang di website kami, ada di home.foo. About.foo isinya adalah tentang kami. Kontak.foo isinya tentang kontak ya. Jadi ketika saya klik about, maka nanti yang muncul adalah about.foo. Ketika saya klik kontak.foo, maka yang akan muncul adalah ya kontak.foo itu ya. Itu ya. Nah, desain induknya adalah tetap. Nah, desain induknya ada di mana? Nah, desain induknya nanti ada di app.foo ya. Nanti kita akan cek. Sekarang kita akan buat komponen dulu ya, 3 komponen.
atau 1 2 3 4 ya. Oke, sekarang kita akan buat home, berarti ada di sini ya, ini ya. Di sini kita akan ketik template. Di sini di dalam template ini harus ada div ya, harus ada tag ya. Jadi kontennya harus di-update dengan tag. Kalau tidak keluar dari tag, maka nanti akan tidak akan tampil. Nah, di sini boleh kamu kasih class bootstrap atau apa terserah, atau kosongan pun juga nggak apa-apa. Yang penting selera desain ya. Misalkan di sini saya kasih container. Nah, lalu di sini saya kasih A1. Selamat datang di web kami. Kita simpan ya, namanya home.foo. home.foo kita taruh di komponen. Oke, jangan lupa setelah script template ya, maka kita akan export ya, export default name home. Nah, jadi name home-nya ini kita samakan dengan nama filenya ya, jangan lupa ya. Lalu berikutnya akan kita buat about.foo. Nah, kita kopikan aja ini sama, cuman di sini kita ganti tentang kami. Oke, lalu di sini kita namai adalah about sesuai dengan nama filenya. Oke, lalu kita buat namanya adalah kontak sama adalah pakan. Jika berminat, segera hubungi kami. Ini namanya adalah kontak sesuai dengan nama filenya. Lalu kita buat lagi namanya not found. Halaman yang Anda kunjungi tidak tersedia. Kita namai, namanya adalah not found. Oke. Nah, sekarang kalau sudah selesai sesuai dengan ini modul ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan buka file main.js untuk mengatur foo routernya. Oke, kita buka main.js. Nah, di sini kita akan import. Ini kita akan import. Ini sudah kita import ya. Ini yang ini belum.
create web history, create router from full router. Nah, di sini kita akan import semua halaman yang sudah kita buat. Kita buat variabel components home.foo, gitu ya. Semuanya seperti itu. Import about about.foo, kontak kontak.foo. Phone phone.foo. Oke, nah kalau udah selesai maka kita terusin di bawahnya ya. Nah, kita akan membuat router ya. Kita membuat router cons router kecil aja. Nah, create router. Jadi ini create router ini adalah kita rujukannya ke sini ya. Oke. History, create history. Nah, create history ini adalah rujuk ke sini. Lalu sekarang kita akan membuat routes. Path, name, home, component, home. Nah, dan seterusnya ya. Kita copy paste boleh. Dan di sini about, name, about. Nah, lalu di sini kontak, kontak. Sini not phone. Sini not phone. Sini not phone. Oke, berikutnya base ya. Base ini adalah dasar ketika kita nge-reload yang paling utama, maka yang kebuka adalah home. Oke. Berikutnya ini kalau base ini ya, ketika kita mengunjungi yang tidak ada di sini, nah itu biasanya langsung mengarah ke home ya, mengarah ke home ini. Nah, biasanya seperti itu. Kita cek aja nanti ya. Berikutnya, nah di sini
ada keterangan ya, routes berisi array dari path atau route sedangkan mode history di sini untuk menghilangkan karakter hashtag. Jadi biasanya memang kalau misalkan kita pakai foo itu biasanya ada hashtagnya ya, ada ininya, ada hashtagnya. Nah di sini kita hilangkan, jadi nanti tanpa hashtag ya. Nah secara default diakhiri URL ditambahkan hashtag pada agar halaman tidak perlu dimuat ulang ketika URL diganti. Oke. Nah sekarang akan kita teruskan ya, masih di main.js, tambahkan baris kode berikut di dalam baris terakhir. Nah ini kita edit ya, yang tadi ya, ini kita edit. Nah di sini kita tambahi use router ya, use router ini. Nah udah, lalu sekarang kita akan buka fooapp.js ya, fooapp.js. Nah di sini nanti di tag template itu nanti akan kita hapus semua ya, akan kita ganti dengan script ini ya. Nah ini kita ganti dengan script ini. Oke, jadi kita buka ini ya, app.foo. Di sini di template-nya ini ya, di template-nya ini akan kita hapus. Kita hapus, kita kasih ini. Ya. Jadi setiap template itu harus selalu dikasih div untuk mengupdate semua konten ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah selesai ya. Nah, di sini ya kita lihat kenapa kok di sini kan sebenarnya isinya adalah konten menu ya, isinya konten-konten menu yang mana di sini saya kasih router link ini buat hampir sama dengan tagnya A ya, tag A HTML ya, A yang namanya fungsinya adalah link ya. A. Nah router link, lalu ini kelasnya bebas terserah to. Nah to ini kayak seperti href, jadi kemana ini untuk menujunya? Nah ini menuju ke home ya, jadi strip tadi adalah nanti yang akan kebuka adalah home ya. Nah lalu berikutnya di sini ada router link ya, sama dengan di atas ya, router linknya. Lalu to-nya kemana? Lalu to-nya adalah ketika saya klik about, maka di sini akan menuju ke about ya, garing about. Jadi menuju ke about. Jadi yang dipanggil adalah yang ini kalau misalkan kita lihat. Nah about. Nah gitu. Router link. Nah ini to-nya ke kontak, jadi nanti menuju ke memanggil kontak ini. Oke. Nah lalu untuk menampilkan konten-kontennya kita taruh di sini. Jadi router view ini fungsinya adalah untuk menampilkan konten yang kita klik. Saya klik home, maka yang berubah adalah ada di router view ya. Ini nggak akan berubah dan nggak akan hilang gitu ya. Saya klik about ya, maka konten about akan tampil di router view sini. Nah seperti itu. Nah ini yang tidak ada yang tidak ada gunanya kita hapus saja ya, hello world kita hapus. Nah ini komponen hello world juga kita hapus karena komponennya kita pakai yang komponennya yang sudah kita insert tadi. Nah CSS nya kalau misalkan kamu mau ngisi CSS di manual di sini monggo. Misalkan di sini kamu kasih class ya, nambah CSS sendiri ya, kamu boleh membuat CSS-nya di bawah sini. Ini ya ada ya. Oke, saya hapus karena kita nggak pakai ini. Udah, kita simpan. Nah kalau sudah selesai ini ya, kita cek dulu. Nah maka simpan dan jalankan. Nah sekarang kita jalankan ya. Nah ini sebenarnya sudah jalan ya, errornya apa kita cek ya. Failed to compile with one error, this relative module was not found. Oh components, oh salah ini ya, salah ketik ya. Jadi ini ya, nah ini ya.
tadi salah ketik, tadi titik. Oke, sekarang kayaknya sudah bisa ini. Oh, ini ada yang error lagi ya. Yang ini export default name not found. Nah, petiknya ini kayaknya not found ini. Nah, ini petiknya kurang. Nah, ya itu namanya error handling ya. Jadi errornya langsung kelihatan ini ya. Nah, ini udah kita simpan. Ini export default name not found. Kita cek kok masih error ya. Not found.fu. One error. Oke, sebentar. Coba di sini kita matiin dulu. Oh, udah jalan ini ya. Tadi ke refresh sudah jalan. Nah, ini hasilnya ya. Nah, bisa kan? Bisa jalan ya. Nah, kita klik ini bisa jalan ya. Bisa berubah-ubah ya. Jadi yang berubah-ubah itu hanya di router view-nya, di kontennya. Ini kok jelek ya, kok di samping ya. Nah, sekarang kita edit kalau supaya bisa tampil di sini. Ini supaya nggak mepet gimana? Nah, kita cek ya. Nah, ini supaya nggak mepet. Nah, ini kita kasih anu aja di app-nya. App-nya itu kan induknya, induk desainnya. Nah, di sini kita kasih class. Jadi agar desain ini bisa menjorok ke sini sehingga di sini ada backgroundnya. Jadi kita kasih container. Nah, sudah kan ya, udah otomatis ya, di sini kosong. Nah, lebih bagus kan ya. Nah, sekarang ini agar bisa turun gimana? Nah, jadi ini aja. Ini ya, di URL-nya ini kita kasih div biar turun. Nah, turun. Oh, kita kasih kontainer lagi lah. Nah, ini sudah turun ya. Nah, ini ya, udah kelihatan bagus ya. Nah, jadi tanpa ada reload ya, bisa berpindah-pindah di menu lain seperti ini. Itu namanya router ya. Mungkin begitu ya dari saya. Semoga kalian bisa mempraktekkan pelajaran router full router ini ya, sehingga kalian bisa membuat aplikasi yang lebih bagus lagi. Oke, kalau misalkan nanti tidak bisa, kalau misalkan ada masalah ya silakan boleh tanya ke saya langsung japri. Oke, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.